Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ya, bagus. Sebelum kita mulai, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Taruna Jodi untuk memimpin berdoa. Silakan. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya tentang konversi hikayat. Ya, di mana kalian sudah mencoba untuk membuat konversi dari teks hikayat menjadi cerpen. Hasilnya sudah sangat bagus ya, namun ada beberapa pembenahan, ada majas, kemudian pada relevansi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari hasil kalian. Aku akan share screen seperti biasa, cek sound terlebih dahulu, share screen. Nah, siap sudah, Pak? Nah, seperti ini sudah muncul? Siap sudah. Tidak, Ya, Pak. kalau ya harusnya di layar kalian, di handphone kalian ada PowerPoint dengan teks hikayat tulisannya. Ya, pada pembelajaran pagi hari ini terkait dengan teks hikayat, kita fokus kepada bagaimana cara untuk mengonversikan teks hikayat itu ke dalam bentuk cerpen. Seperti biasa, indikator pencapaian kompetensinya nanti Pak Guru harapkan kalian bisa membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kemudian bisa membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajaran kali ini tentunya kalian bisa dengan terampil nanti membandingkan alur, setting, gaya bahasa, nilai, dan relevansi. Kita langsung saja contoh hasil konversi teks hikayat. Nah, di situ ada teks hikayat dengan judul Hikayat Si Miskin, dan cerpen dan sebelahnya adalah hasil dari konversi hikayat si miskin tersebut. Kira-kira kalau kita lihat dari segi bahasa dulu ya, menurut kalian yang paling mudah itu dipahami itu yang sebelah mana? Ayo Din. Siapa? Kalau menurutmu yang mana Din? Yang bakal segi bahasa yang mudah dipahami? Yang cerpen. Yang cerpen, Pak. Oke, meskipun di situ ada beberapa penggunaan majas ya, tapi tidak masalah kalau secara umum penggunaan kalimatnya bisa dipahami. Terus ini ada siapa? Ismatul. Ismatul gimana terhubung Ismatul? Siapa? Ya, kalau menurutmu gimana Is? Yang paling mudah dipahami? Yang teks cerpen. Yang teks cerpen, baik. Karena mungkin dilihat dari bahasa keseharian ya. Nah, kalau kita konversikan ya, yang penting dalam alurnya itu sama. Kemudian ceritanya juga mengambil konflik yang sama. Nah, kita bisa ganti menjadi senyum pagi ini tak berpihak pada kesabaran sepasang suami istri. Mereka layaknya kain kusut tak bertuan. Ketika orang-orang melihatnya, mereka berbaris untuk menghina. Semua orang menertawakan pakaian yang dipakai. Senyum pagi ini, kira-kira ini majas apa? Ada pagi, kok bisa tersenyum? Izin Pak, personifikasi. Ya, personifikasi, betul sekali. Terima kasih, Mas Roroh ya tadi ya. Oke. Yep. Personifikasi. Simile. Untuk mengingat-ingat biar mudah ya. Gini. Kalau pokoknya kalau dimanapun kalian ketemu dengan majas yang kok di dalamnya ada kata seperti, bagai, bagaikan, layaknya, ada kata-kata itu, ingat-ingat smile, senyum. Bahasa Inggris smile, berarti simile. Monggo kalau mau di screenshot layarnya enggak apa-apa. Itu dari segi bahasa, gaya bahasanya. Nah, sekarang saya bertanya tentang nilai-nilai. Adakah nilai atau pesan? Yang namanya nilai yang sering muncul itu adalah nilai religius, ya toh. Kemudian yang kedua adalah nilai sosial. Yang ketiga nilai moral, dan yang keempat nilai budaya. Wes, sudah. Kira-kira dari ini ada nilai-nilai apa tidak? Nah, nilai apa? Apakah religius, sosial, moral, atau budaya? Yang sering empat itu yang perlu kalian ingat.
Monggo. Siap. Mungkin sosial, Pak. Sosial. Oke, kenapa? Alasannya Pak Rik? Riki, sosial. Kamu tunjukkan aja kalimatnya yang mana, Rik? Karena di situ seorang suami istri harus sabar atas makian atau cacian orang sekitarnya, Pak. Oke, di sini suami istri tersebut harus sabar ketika ada cacian dari seseorang. Terus, ada yang lain. Itu yang pertama sosial. Yang kedua, Moral ini Pak, mereka menjadi miskin oleh ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. oleh ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian penggunaan setting Timur Tengah, kamu bisa mengganti dengan sebuah taruhlah pedesaan atau ya kota boleh, metropolitan boleh, setting ya. Jadi settingnya itu kamu ganti, tidak masalah. Kemudian di sini seorang petinggi negeri bisa dikatakan sebagai petinggi itu adalah pejabat. Siapa? Saya pahami ya. Begitu, itu dari penyajodi. Kita lihat dari yang lain. Oke, cek sound. Silakan Din, bisa dibaca. Siapa? Pada suatu hari di sebuah negara Turki bagian utara, seorang pengusaha yang sangat kaya raya sedang mengadakan perjalanan bersama karyawannya. Dia seorang pengusaha, ya boleh seorang pengusaha. Tadi kalau misal di teks hikayatnya itu adalah saudagar. Ini pengusaha yang sangat kaya raya. Kemudian perjalanan bersama karyawannya. Baik, bagus. Kemudian di situ ada penanda, ada mobil. Kalau misal di hikayat itu masih menggunakan kereta atau menggunakan onta ya. Ini sudah kamu ubah menjadi mobil. Kemudian ada kawalan bodyguard. Oke, yang gagah-gagah. Di sini senangnya yang gagah-gagah ini di bahasa ini ya. Kemudian di situ juga sudah bagus, sudah menggunakan majas. Di antara pohon dan bebatuan, terdengar suara pijakan kaki kuda dan hembusan angin yang damai. Ada suara pijakan kaki dan hembusan angin yang damai. Ya, terima kasih. Kamu sudah menggunakan majas di sini. Angin yang damai. Ada angin, hembusan angin, damai. Nah, ini berarti majas personifikasi. Ya, angin yang mendamaikan. Wes, keren. Ya, terima kasih. Sudah bagus. Ya, bisa dilanjut. Silakan. Taruni Orin untuk membacakan hasilnya. Suatu hari seorang pengusaha kaya raya pergi menuju sebuah perkebunan buah tin. Kita bahas, pada suatu hari, ya sama, seorang pengusaha kaya raya pergi menuju sebuah perkebunan. Nah, ini konteksnya sudah diganti dengan perkebunan, setting, bagus. Ditemani seorang anak, kemudian seperti pinang. Nah, ini sudah menggunakan majas, seperti pinang dibelah dua. Penggunaan seperti, berarti majas, Similar. Betul, similar. Ya, sudah bagus ini. Nah, ini sebagai acuan kalian nanti dalam mengonversi teks hikayat, atau mungkin yang masih ada beberapa kesalahan bisa dibetulkan agar hasilnya lebih maksimal. Kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksikan bahwa pembelajaran hari ini terkait bagaimana cara mengonversi teks hikayat ke dalam cerpen itu ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan. Ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah bagian alur, betul. Yang kedua adalah setting, betul. Yang ketiga adalah Gaya bahasa atau majas. Yang keempat adalah nilai. Kemudian yang terakhir adalah bagian relevansi. Kalau ada, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi Pak Guru cukup sekian pembelajaran hari ini untuk konversi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Silakan bagi yang masih mungkin perlu pembetulan, dibetulkan kembali melalui Google Form yang sudah Pak Guru kirimkan ya. Ini. Ya, untuk linknya sudah Pak Guru share juga di WhatsApp grup. Nanti kalian tinggal mengisi konversi teks hikayat ke cerpen, nama, kemudian kelas. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan kalian, menggunakan masker, social distancing perlu dijaga juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.